Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak aku kelas 12 IPS 1, 2, dan 3, kemarin kita sudah membahas tuntas mengenai perubahan sosial dalam masyarakat, ya, lengkap sekali dari pengertian, ciri, bentuk, kemudian dampak dari perubahan sosial sendiri terhadap masyarakat. Kali ini kita membahas tentang permasalahan sosial yang diakibatkan dari pengaruh globalisasi. Ya, kita lihat. Ini seputar membahas tentang globalisasi. Jadi nggak jauh-jauh berbeda dengan perubahan, dengan masalah, dengan juga faktor adanya globalisasi. Globalisasi sendiri itu apa sih? Global, namanya juga global, mendunianisasi, ya kan? Ayo, pasti kita dari SMP, dari SD sudah mendengar adanya tentang globalisasi, itu sudah cukup mendengar ya, tentang globe. Kalau di geografi itu ada bola dunia, bumi, globe. Globalisasi merupakan bagian juga dari perubahan sosial yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi dia itu salah satu bagian dari perubahan sosial. Globalisasi berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses menghubungkan individu dan kelompok melintasi batasan-batasan geopolitik. Jadi maksudnya batasan-batasan geopolitik itu batasan-batasan negara, pemerintah, ya kan? Geografi, wilayah, politik itu adalah kekuasaan. Melewati batasan-batasan wilayah kekuasaan. Jadi wilayah kekuasaan negara Indonesia, negara Asia, ya kan, sendiri, kemudian negara Eropa sendiri, negara Amerika, negara Rusia, dan sebagainya. Kita dengan globalisasi kita bisa menjadi membaur satu sama lain. Globalisasi dapat dipandang sebagai dua, bisa sebagai peluang dan juga sebagai tantangan. Globalisasi membawa kemudahan bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, ya, sebagai peluang. Contohnya apa? Misalkan nih, masyarakat memerlukan kebutuhan hidup akan prestasi akademik, prestasi akan ilmu pengetahuan, sains and teknologi, dan itu bisa didapatkan informasinya salah satunya dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan dari negara barat atau negara luar yang memang lebih mendahului kita, ya kan, dari segi sejarah, revolusi industri. Memang mereka penemu-penemu teknologi. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Itu kan kebutuhan prestasi kita ya, supaya bisa kita mengembangkan dan lain sebagainya. Itu globalisasi membawa kemudahan bagi masyarakat. Dulu zaman gak ada globalisasi ya, sulit banget kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait akademik, ya kan, terkait ilmu pengetahuan yang tidak ada sebelumnya di negara kita. Informasi tersebut, apalagi di zaman penjajahan, informasi tersebut terbatas ya. Kita aja yang sekolah juga terbatas, pribumi sendiri aja yang sekolah terbatas. Jadi kalian bersyukurlah, zaman dahulu di zaman penjajahan pribumi aja sulit untuk mendapatkan pendidikan. Kalau nggak kaum bangsawan, kaum priai, ya kan, itu yang dekat dengan tokoh elit atau dekat dengan penjajah, tidak akan bisa anaknya sekolah. Globalisasi juga menjadi sebuah tantangan apabila mendorong masyarakat mengembangkan kemampuan diri sehingga bersaing menghadapi pasar bebas, pengaruh budaya luar, dan mengikuti perkembangan iptek. Dan juga kalau kita sudah mengenali itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Apakah kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau kita malah menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat dan bumi ini.
Kemudian pengertian menurut beberapa tokoh, dan ini menurut World Bank, dan ciri-ciri globalisasi. Lalu apa sih globalisasi itu? Menurut Bank Dunia, globalisasi adalah proses kebebasan dan kemampuan individu atau korporasi untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara lain. Jadi ya proses kebebasan, kemampuan individu atau lembaga ya untuk mempelopori adanya transaksi ekonomi. Jadi Bank Dunia itu menganggap bahwasanya globalisasi itu ya tujuannya ujung-ujungnya adalah perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara yang ada di dunia ini. Menurut Anthony Giddens ya sendiri, ini adalah salah satu tokoh konflik sosiologi modern yang sampai saat ini beliau masih hidup, bisa dicari ya, Anthony Giddens kalau nggak salah masih hidup ya, tokoh konflik, karena kan itu berkembangnya di era modern ya, teori konflik. Menurutnya globalisasi merupakan peningkatan intensitas hubungan masyarakat di seluruh dunia. Jadi dulunya yang bertemu hanya sekedar fisik, now kita hanya dengan call aja kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di seluruh penjuru dunia. Kondisi demikian menyebabkan kejadian yang terjadi pada suatu negara memiliki hubungan dengan peristiwa yang terjadi di negara lain atau sebaliknya. Jadi keterkaitannya dengan hubungan sosial. Nah, ciri-ciri globalisasi sendiri yaitu sebagian seperti ini. Meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. Terdapat persepsi diri bersifat transnasional. Komunitas, tenaga kerja, dan modal tidak hanya terikat dalam satu wilayah saja. Meningkatnya kepedulian terhadap permasalahan global, seperti adanya rapat-rapat yang diadakan di WHO ya kan, yang diadakan oleh PBB, yang diadakan oleh organisasi-organisasi dunia, itu adalah bentuk kepedulian terhadap permasalahan global. Industrialisasi berkembang pesat, industrialisasi pabrik-pabrik ya kan, ada investor-investor yang menginvestkan modalnya untuk berkembangnya pertumbuhan ekonomi, pemasukan gitu. Itu adalah adanya globalisasi serta meningkatnya kekuasaan institusi atau lembaga dan kesepakatan transnasional. Perlu kita sadari, kita kritisi sebagai seorang sosiolog. Seharusnya sebenarnya masalah di dunia ini dulu tidak serumit seperti sekarang. Kenapa? Masalah di dunia ini sekarang tidak sederhana, but kompleks, but rumit. Itu karena manusianya sendiri atau masyarakatnya sendiri itu membuat, merencanakan, dan memang mengaplikasikan seolah-olah dunia ini seperti ini gitu. Yang dulunya nggak ada globalisasi, sekarang ada globalisasi. Pasti ada positifnya dan juga pasti ada negatifnya. Nah, negatifnya ini yang membuat kita untuk berupaya peduli terhadap dampak-dampak negatif adanya globalisasi. Kita harus, pasti muncul masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak ada sebelum adanya globalisasi. Ya kan? Sebelum adanya teknologi, ya kan? Revolusi industri. Itu pasti masalahnya beda gitu, dan manusia itu sendiri yang membuat permainan itu gitu ya kalau kita bahasanya gitu. Jadi semua masalah di dunia ini rumit itu karena sebenarnya ya benar kata apa yang tertera di Al-Quran, bahwasanya manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin. Itu benar, karena yang membuat kerusakan dan tidak kerusakannya di muka bumi ini itu ya manusia. Ya manusia dibekali akal, dibekali hati nurani yang bisa berpikir, bisa memakai hati nuraninya untuk bertindak di muka bumi ini. Jadi kalau misalkan kita lihat masalah bumi ini semakin kompleks, jangan salahkan pemerintahnya saja ya di suatu negara, tapi kita juga harus berkaca pada warga negara, masyarakatnya, apa saja yang sudah dilakukan gitu loh, sehingga masalah-masalah di bumi ini semakin kompleks. Itu karena banyak penemuan-penemuan baru yang justru itu juga
menimbulkan masalah baru. Seharusnya juga harus bisa kita filter atau kita tangani. Nah, secara umum globalisasi sendiri bila disimpulkan merupakan proses perubahan yang mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Kemudian juga kita membahas tentang reaksi masyarakat terhadap adanya globalisasi. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kita sebutnya yaitu kelompok pro globalisasi dan kelompok anti globalisasi. Kelompok pro globalisasi meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Dengan adanya barang yang keluar masuk, ada ekspor, ada impor, ya itu akan meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara sehingga menciptakan kemakmuran dunia. Persepsi mereka adalah seperti itu. Cenderung menentang perlindungan atau proteksi barang dari suatu negara. Maksudnya kalau ada yang melarang impor, ekspor itu nggak suka gitu kan. Proteksi barang-barang impor dalam suatu negara dianggap dapat menghambat pertukaran atau proses globalisasi. Kemudian ini ada anti globalisasi. Kelompok anti globalisasi ini berorientasinya adalah menganggap bahwa menghasilkan dan menjual barang demi keuntungan pribadi saja globalisasi itu. Nggak ada maksud lainnya ya cuma ujung-ujungnya menjual barang demi keuntungan negara tersebut. Globalisasi tak hanya berpotensi mengeksploitasi alam, namun juga mengeksploitasi manusia. Dari segi apa? Dari segi misalkan tenaga buruh, ya, dengan adanya pembangunan pabrik, tenaga buruh yang ada tidak digaji dengan sesuai undang-undang dan lain sebagainya. Manusia cenderung dinilai dari harga sebatas penyedia tenaga kerja, namun tanpa memandang hakikat manusia itu sendiri. Manusia tidak dimanusiakan. Ya maksudnya manusia tidak dimanusiakan ya contohnya sekarang kayak buruh pabrik yang misalkan hanya sebatas kontrak, tidak menjadi pegawai tetap, ya kan, setelah setahun 2 tahun dikontrak tidak ada kejelasan sehingga mereka tidak berlanjut kemudian kerja di mana gitu ya. Tidak ada sistem yang bisa memastikan tenaga kerja itu gitu loh dalam bekerjanya. Jadi dipandang hanya sebagai tenaga kontrak saja yang kemudian suatu saat bisa saja dilepas oleh industri tersebut. Jadi tidak memandang hakikat manusia tapi hanya dipandang sebagai tenaga kerjanya saja. Perkembangan globalisasi ini menurut buku dari, coba kita lihat LKS kita, menurut Luc Martel dalam buku berjudul The Sociology of Globalization, dimulai sejak era pramodern, ya, dari abad 13. Sistem perdagangan internasional telah berkembang lebih kompleks. Perdagangan dilakukan menggunakan peralatan navigasi, organisasi produksi dan pemasaran, pengaturan lembaga perdagangan, mekanisme modal serta teknik pertukarannya bagaimana. Hubungan negara-negara timur dan barat pada periode ini menunjukkan berlangsungnya proses globalisasi. Jadi masih sudah mulai terciptanya hubungan negara timur dan barat ya. Entah itu baik dari penjajahan atau dan sebagainya. Perdagangan ya, biasanya kalau perjajahan itu kan lebih kepada perdagangan jalur perdagangan di zaman dulu ya. Kemudian di abad 16 ya. 16. Masa pra-industri hingga terjadi revolusi industri di abad 17 ya kan. Mendorong kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda mengalami kemajuan pesat. Ini negara-negara penjajah. Itu sebelum terjadinya revolusi dia mengadakan perdagangan besar-besaran ke seluruh negara-negara, terutama negara Asia. Ini mulai berkembangnya kapitalisme. Kapitalisme itu tadi adanya sistem permodalan. Bagi yang memiliki modal adalah ya kaum pemilik modal gitu loh, yang meraih untung sebanyak-banyaknya
dan tenaga buruh yang dianggap tenaga buruh saja, tapi tidak disejahterakan gitu. Mungkin berkembangnya kapitalisme, terjadinya penjelajahan samudra untuk mencari tanah jajahan dan daerah pemasaran hasil industri negara mereka. Jadi negara kita sebenarnya, negara berkembang ini ya kalau dipikir-pikir secara kritis adalah termasuk salah satu negara yang menjadi daerah pemasaran hasil industri mereka. Mereka di sana mungkin kita bisa diambil bahan mentahnya saja, kemudian diproduksi di negara mereka, dan kemudian juga dikembalikan lagi ke kita. Jadi kita sama aja membeli hasil produk alam kita, cuman dikemas saja di sana, diproduksi menjadi suatu produk yang lebih bagus lagi, kemudian kita memakainya gitu. Jadi kita memang hanya sebagai negara konsumtif gitu. Itu memang sudah menjadi suatu settingan ya dari abad itu tadi, sebelum bangsa kita merdeka. Kemudian abad 20, sekitar abad sekarang ini, tidak terbatas pada bidang ekonomi, globalisasi, namun pengaruh budaya juga turut diperhitungkan. Pengaruh masuknya nilai-nilai, norma, kebiasaan dari luar ya, budaya itu juga banyak. Dalam bidang budaya, globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Pertukaran budaya tampak dalam perkembangan budaya populer seperti model pakaian, makanan, gaya hidup, dan pola interaksinya. Ya, jadi kita nggak apa-apa sebenarnya memakai juga kebiasaan-kebiasaan dari luar. Misalkan model pakaian ya seperti jeans itu kan juga dari luar gitu. Namun kita juga harus bisa memfilter mana yang cocok dengan budaya asal negara kita, Indonesia, negara Asia. Ya bagaimana? Ya misalkan dari pola interaksinya, pola perilakunya, itu kita harus juga bisa filter yang mana pantas dan tidak pantas sesuai peraturan kebiasaan di masyarakat Indonesia. Ini kita sampai pada tahap dampak globalisasi. Ada dampak secara ekonomi, dampak secara politik, dan juga ada dampak secara sosial budaya. Ya, globalisasi pasti ada dua dampaknya, positif dan negatif. Kita lihat yang sebelah kanan kita dampak negatif, yang kiri kita positifnya. Kalau dampak positif jelas negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional, ya kan, karena dapat masyarakat juga butuh gitu loh, beberapa butuh akan produk-produk negara lain. Contohnya kayak dulu ada penemuan apa, misalkan penemuan pesawat, ya kan, negara kita membutuhkan kita untuk beli pesawat itu pasti, karena kita butuh mobilitas itu, ya kan. Sebelum adanya pesawat, negara lain sudah bisa membuat pesawat, kita pasti otomatis akan membelinya gitu. Negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Terjadi transfer teknologi produksi dari negara maju, ya kan. Kita juga rata-rata teknologi kita juga impor dari mereka. Memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri, kita juga bisa ekspor karena adanya perdagangan bebas. Kita tidak hanya impor tapi kita bisa ekspor. Menambah sumber devisa dari pemasukan negara. Jadi adanya impor ekspor itu menambah pemasukan negara dari pajaknya tadi ya. Kemudian dampak negatif, industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar. Dominasi produk asing makin kuat. Jadi kalah saing harga, biasanya mereka harganya lebih murah, yang produsen besar daripada produsen kecil. Harganya lebih murah, kualitasnya juga lebih bagus karena mereka memakai mesin yang canggih, ya kan, dan sebagainya. Terjadi pembagian kerja dunia, di mana terdapat negara-negara maju menjadi investor, sedangkan negara berkembang hanya menjadi penyedia tenaga kerja. Jadi
ada stratifikasi, kita bahasanya stratifikasi ya. Jadi ada sistem stratifikasi, menciptakan stratifikasi di mana level negara kita itu adalah sebagai negara penyedia tenaga kerja gitu loh. Jadi penyedia lapangan tanah dan juga hanya tenaga kerja. Tapi untuk dana, ya kan, sistem kerja perusahaan, mereka semua yang menentukan. Mereka yang menentukan sistem perusahaan, bagaimana menggajinya, bagaimana pimpinan-pimpinannya pun juga dari mereka. Kita hanya sebatas karyawan biasa, ya manajer biasa gitu ya, yang tidak memiliki hak untuk memutuskan jalannya industri. Jadi ada stratifikasi. Banyak pilihan barang sehingga mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat Indonesia, negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing dan Bank Dunia. Jadi negara kita cenderung bergantung pada perekonomian dunia. Di bidang politik bisa dibaca ya. Globalisasi politik, dampak positifnya mendorong pemerintah mewujudkan good governance atau pemerintah yang baik. Kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, ya. Diplomatik itu kayak ini loh, diplomasi apa ya, kayak hubungan gitu loh, hubungan apa ya, hubungan relasi yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan bersama. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara yang dulunya canggung menjadi tidak canggung. Kemudian juga meningkatkan dukungan atau partisipasi aktif kita sebagai negara untuk menciptakan perdamaian dunia bersama-sama. Dampak negatifnya, negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai kehidupan atau ideologi negara berkembang. 3. Konflik antar negara terkait kepentingan politik. Pasti dengan adanya kerjasama antara negara satu dan negara lainnya, itu pasti juga akan rawan menimbulkan konflik, ya kan? Dengan adanya keputusan yang tidak sesuai atau sensitivitas dan sebagainya, pasti akan menimbulkan pergesekan politik baru. Bidang sosial budaya yang terakhir, yaitu dampak positifnya globalisasi, budaya lokal daerah mulai dikenal dunia, ya, karena adanya globalisasi informasi, teknologi pasti sudah mendunia. Masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing, ya, menambah pengetahuan, keragaman akan budaya multikultural gitu. Bisa menghargai ternyata budaya-budaya lain juga mengesankan gitu ya. Kehidupan masyarakat semakin maju karena adanya pengetahuan yang bisa diakses dimanapun. Dampak negatif, culture shock atau gegar budaya, yaitu tadi ya, budaya kaget, shock kaget. Budaya kaget itu maksudnya ya masyarakat yang pedalaman khususnya atau pedesaan, ketika dihadirkan norma budaya baru dari luar, itu otomatis kalau mereka tidak siap dengan segala fasilitas yang menunjang, mereka juga akan cukup terkejut gitu ya. Contohnya adalah ya misalkan misalkan adanya teknologi gitu ya, misalkan ada teknologi misalkan gini, ada teknologi masuk tuh laptop yang sentuh lah gitu, yang cuma disentuh sama jari gini ke desa, misalkan dibantu oleh pemerintah anggaran untuk sekolah-sekolah di desa menggunakan laptop canggih gitu ya, 1 kelas 1 gitu misalkan. Tapi karena tidak ada wifi, itu tidak ada pengetahuan yang
dapatkan untuk mengoperasikan teknologi canggih, tidak ada wifi, maka laptop itu tidak akan berguna, ya kan? Malah hanya menjadi tumpukan barang yang berdebu, berguna hanya untuk ngetik saja mungkin. Jadi mereka tidak bisa mengakses internet dan sebagainya karena tidak ada wifi. Bisa di pedalaman wifi sulit, ya kan, sulit dipasang karena sinyalnya tidak ada dan sebagainya, tidak bagus dan lain sebagainya. Itu juga salah satu kultur shock gitu ya. Jadi karena tidak adanya lingkungan yang mendukung itu, akhirnya suatu globalisasi, produk globalisasi itu tadi tidak bisa digunakan maksimal ya. Jadi ada kultur shock di dalam masyarakat. Kemudian ada juga kultur lack, ketimpangan budaya adalah perbedaan taraf kemajuan di antara berbagai bagian dalam kebudayaan masyarakat sehingga menyebabkan ketertinggalan. Ya contohnya misalkan kayak di pedalaman ya, berbeda, jadi ada ketimpangan gitu dengan masyarakat yang di kota. Etnosentrisme adalah sikap memandang budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Ya, ini bagi pemikiran-pemikiran yang tertutup ya, tidak menghargai budaya lain. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi globalisasi ini? Melalui sikap kritis dan bijak, kita mampu memanfaatkan peluang serta tantangan globalisasi. Terima kasih. Jadi kita tidak usah takut untuk menerima produk-produk globalisasi, namun kita juga harus bisa menfilter apa yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya di lingkungan sekitar kita, terutama budaya dari negara Indonesia. Sekian, tetap menjadi seorang anak IPS yang kritis dan juga bijak dan bertanggung jawab. Tetap semangat. Mohon maaf kalau suaranya Ustazah agak serak-serak ya, karena memang capek. Tetap semangat ya, meskipun di rumah aja belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.